diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas kriteria atau ciri-cirinya orang yang ahli sunnah wal jamaah. Karena memang nama ahli sunnah wal jamaah adalah nama yang sangat harum. Karena ahli sunnah bukan ahli bid'ah, tetapi ahli sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah maknanya bersatu. Sedangkan persatuan itu diinginkan oleh setiap hidupnya manusia. Maka pelopor utama yang mengajak persatuan adalah ahli sunnah. Karena ahli sunnah bersatu di atas hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di atas wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan hambanya bersatu, Allah pula yang menjelaskan bagaimana caranya kita bersatu. Maka insyaallah untuk malam ini kita bahas di antaranya ciri-cirinya ahli sunnah wal jamaah beriman adanya hari pembalasan. Maka beriman dengan hari pembalasan di antaranya mengimani bahwa orang beriman berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ingin berjumpa? Semua nikmat yang kita terima murni datanya Allah taala. Baik itu langsung dari Allah taala atau lewat hambanya. Karena yang memiliki nikmat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya jika orang muslim dikehendaki oleh Allah taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu tatap muka, melihat dengan dua mata kita, maka apa katanya Allah taala? Hendaknya dia beramal yang soleh. Beramal soleh maknanya beramal sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya ketika beribadah mengikuti sunnahnya beliau ini tidak dicampuri dengan kesyirikan, tetapi ikhlas murni hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab Usulis Sunnahnya, landasan-landasan untuk orang ahli sunnah, wal imanu birru'yati yaumal qiyamati, kita wajib mengimani bahwasanya orang mukmin akan melihat Allah Ta'ala atau Allah akan memperlihatkan dirinya besok pada hari kiamat. Yani yaumal qiyamah, bukan hari dunia. Kama ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits as-sahih, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis itu sampai kepada kita dengan sanad yang sahih dan matan yang sahih pula. Dan inilah yang perlu kita harapkan kaum muslimin. Bagaimana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala memperlihatkan dirinya kepada hambanya yang beriman. Ini diantara cita-cita yang mulia sebagai orang yang ahli sunnah wal jamaah. Namun bagaimana kita melihat Allah taala besok pada hari kiamat? Diantaranya tadi kita beribadah ikhlas karena Allah. Karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah taala ikhlas menjalankan din yang lurus ini. Yang nomor dua, hendaknya kita mengikuti sunnahnya beliau. Adapun pada hari dunia, di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Allah taala di dunia dengan kedua matanya. Dan karena Allah itu nur, cahaya, ya, fa'ana arahu, katanya beliau, bagaimana saya akan bisa melihatnya? Kita melihat matahari di tengah siang enggak kuat pandangan kita, bisa rusak mata dan bisa buta. Itu baru yaitu sinarnya matahari, bagaimana nurullah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya orang mukmin yang ikhlas beribadah kepada Allah taala akan mendapatkan yaitu
kabar gembira melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Surat Yunus ayat nomor 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surat Yunus ayat nomor 26. Untuk orang-orang yang berbuat baik. Al-ihsan itu melebihi tingginya daripada muslim, daripada mukmin. Karena orang muslim mengamalkan amal zahir, sedangkan orang mukmin mengamalkan amal batin. Sedangkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Ketika orang itu beribadah kepada Allah Ta'ala seolah-olah dia melihatnya Allah, sehingga berharap ketika dia beribadah kepada Allah Ta'ala dia melihat Allah Ta'ala, berharap pula pahalanya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau memang kamu tidak bisa melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia ini, karena Allah Ta'ala tidak memperlihatkan dirinya kepada hambanya di permukaan dunia, fa innahu yaraka, yakinilah bahwa Allah Ta'ala melihat kita. Dan itu adalah puncaknya ibadah. Maka Allah mengatakan lilladzina ahsan, untuk yang ihsan ibadahnya, untuk yang baik ibadahnya, yaitu orang yang ikhlas beramal dan memurnikan diri ibadahnya kepada Allah Ta'ala, tidak mencampuri dengan syirik, dan amalnya sunnah tidak dicampuri dengan bid'ah, maka Allah akan menjanjikan al-husna. Al-husna itu maknanya sighah mubalaghah, mendapatkan puncaknya kebaikan, yaitu surga. Lalu Allah mengatakan waziyadah, dan lebih daripada surga itu akan diperoleh pula oleh orang beriman. Makna aziyadah ini kalau menurut bahasa Arab itu tambahan. Tapi apa yang dimaksudkan tambahan ini kita perlu tafsir. Ya, maka tafsirnya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia mengatakan aziyadah bi annaha ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Maka orang mukmin akan dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan melihat Allah Ta'ala besok pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib mengimani bahwasanya orang yang beriman dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga, bukan hanya surga tetapi yaitu melihatnya Allah Ta'ala. Inilah kaum muslimin perlunya kita meningkatkan ibadah, meningkatkan menuntut ilmu, karena kita akan meninggal dunia. Dan yang dibawa adalah pahala dan amal, ya, dan tidak boleh kita bosan. Kalau orang itu tidak bosan makan dan minum, tidak bosan pula dia mencari urusan dunia, padahal itu hanya untuk dunianya, bagaimana dia bosan ibadah? Padahal ibadah ini untuk kekekalan dia di akhiratnya nanti. Adapun dalil yang lain, ya, bahwasanya Allah Ta'ala memberitahu kepada hambanya yang beriman di dalam surat Al-Qiyamah ayat nomor 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh, wajah-wajah, ya, yaitu wajahnya orang beriman. Yauma idzin maknanya pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Nadhiratun, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, maka dia pasti akan melihat Allah Ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya kepada hambanya yang beriman. Dan ini merupakan puncaknya nikmat oleh orang yang beriman. Dan ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah, ya, yang menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilihat di dunia maupun dilihat di akhirnya. Karena apabila dilihat berarti sama dengan makhluk. Itulah kebodohan mereka. Dianggapnya segala sesuatu itu sama dengan makhluk, padahal makhluk satu dengan yang lain berbeda. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mau disamakan dengan makhluknya? Jadi ada kelompok Mu'tazilah, kelompok juga Khawarij yang lainnya menganggap bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilihatnya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Mereka juga memiliki dalil, tapi dalil itu tidak tepat. Namun ulama sunnah, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya kepada hambanya yang beriman. Dan juga karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi penjelasan, hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi.
Sesungguhnya kalian akan melihat. Berarti sekarang belum melihat. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabbmu yaitu Allah. Kapan? Yaumal qiyamah. Bukan hari sekarang. Ya, ini kabar gembira untuk orang beriman. Karena Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya hanya untuk hambanya yang beriman. Yang kufur tidak. Bagaimana Allah menjelaskan kama tarona hadzal qamar, sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Adakah manusia yaitu terhalang melihat bulan purnama yang dia tidak mendung? Tentunya tidak. Dan ini bulan itu di atas. Maka semua makhluk yang ada di bawah di dunia ini, manusia mesti akan melihat bulan itu dan mengisyaratkan Allah itu di atas. Karena Allah Ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Kalau bulan itu sejajar dengan kita, mungkin kita terhalang dengan pohon, terhalang dengan bangunan sehingga tidak bisa melihatnya. Namun karena bulan itu di atas, semua manusia di bawah mesti melihat bulan. Tidak ada satupun benda yang yaitu menghalangi itu kecuali mendung. Namun beliau mengatakan yaitu yaum ya'ni hadzal qamar, maknanya bulan purnama yang tidak ada penghalangnya dari mendung atau hujan. Nah, itu menunjukkan isyarahnya bahwa orang beriman akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan kabar yang sangat menyenangkan kita. Bayangkan kita seandainya mulai kecil ditinggal oleh orang tua kita, dikabari bahwa orang tuamu akan datang. Apa yang terlintas kegembiraan dalam hati kita, itu baru orang tua yang menjadi sebab lahirnya kita. Kita merasa senang. Bagaimana dengan Allah Ta'ala, ya, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menanggung apa yang menjadi kebutuhan kita, yang juga membalas amal baik kita, tentu lebih gembira. Makanya ketika Allah Ta'ala menanya kepada hambanya, adakah kenikmatan yang lain setelah ini yang kamu harapkan? Maka semua ahli surga mengatakan, ya Allah, tidak ada satu kenikmatan yang melebihi kenikmatan melihat dirimu ya Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Ta'ala supaya kita bisa menjadi orang yang bisa mendapatkan haknya, yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat yaitu Rabbnya, maknanya melihat Allah Ta'ala. Namun melihat di sini ada dua. Melihat dengan hati, bukankah kita pernah mimpi melihat sesuatu? Maka melihat dengan hati lain dengan melihat dengan mata. Ya, adapun hadis yang memberikan penjelasan bahwasanya yaitu beliau Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya, maka hadisnya lemah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, man qala bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Allah yana ra'a rabbahu bi ainihi faqad kadhiba. Siapa yang mengatakan bahwa beliau telah melihat Allah Ta'ala dengan dua matanya di dunia ini, berarti dia adalah dusta. Dan ini tidak bertentangan dengan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya beliau melihat Rabbnya. Karena melihat itu ada dua cara. Melihat dengan dua mata dan juga melihat dengan hati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah dusta hati itu ketika melihatnya. Jadi ada kalanya melihat dengan hatinya, ada kalanya juga melihat dengan matanya. Adapun beliau sallallahu alaihi wasallam melihat dengan hati, maka itu betul. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Muslim, bersumber dari yaitu Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka? Hadis riwayat Muslim. Apakah engkau wahai Nabi pernah melihat Rabbmu? Maknanya melihat dengan kedua mata. Beliau menjawab, nurun anna arahu. Itu cahaya yang sangat kuat, bagaimana saya bisa melihat Allah? Nah, ya. Dan ini perkataan beliau sendiri. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya, apakah layak dari kalangan yang mengaku dirinya muslim bahwa dia pernah melihat Allah? Tentunya ini kemustahilan, perkara yang sebenarnya tertolaknya dengan akal yang sehat.
Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat, yaitu Allah Ta'ala di dunia dengan kedua matanya, layakkah umatnya mengaku dirinya bahwa melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya? Adapun jika ada orang yang berkata bahwasanya tadi malam saya melihat Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala menyuruh saya untuk beramal sekian ribu, kalimat ini itu adalah dusta, bohong. Ya. Kenapa? Karena mustahil Allah Ta'ala akan memberikan wahyu kepada selain para nabinya. Sedangkan nabi sudah tertutup. Ya, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah orang pembohong. Ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia bermimpi melihat Allah Ta'ala menyuruh kami berbuat demikian, maka itu adalah kedustaan. Orang yang ingin menyombongkan dirinya. Dan juga karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamah. Hari ini yaitu hari Arafah, yaitu surat Al-Maidah. Telah aku sempurnakan agamamu. Maknanya masalah kalau sudah din yang dikatakan sempurna, tidak perlu ada penambahan. Ini bantahan yang paling kuat yang mengatakan bahwasanya fulan mimpi ketemu Allah Ta'ala, kemudian diwahyukan orang itu agar mengamalkan amal ini sekian-sekian, itu adalah kedustaan. Karena Allah Ta'ala telah menutup nabinya dengan Nabi Muhammad SAW, telah menyempurnakan risalahnya sebelum beliau meninggal dunia. Selanjutnya, bab berikutnya yang harus diimani oleh orang ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi orang ahli sunnah wal jamaah selalu bagaimana ingin berjumpa dengan Allah. Caranya tadi bagaimana ikhlas menjalankan ibadah karena Allah Ta'ala, yaitu menjauhi semua bentuk kesyirikan. Yang nomor dua, berupaya mengamalkan sunnah, tidak mencampuri amal sunnahnya sedikit pun. Ini di antara syarat orang itu mendapatkan, yaitu hak untuk melihat Allah Ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Selanjutnya, di antara kriteria atau sifat orang ahli sunnah wal jamaah, meyakini bahwa semua amal yang dilakukan oleh manusia akan ditimbang oleh Allah. Nah, berapa banyak manusia lupa menimbang dirinya, berapa bobotnya, takut karo kelebihan, tapi tidak ditimbang amalnya. Ya, boleh orang menimbang badannya. Saya ini tingginya enggak sesuai dengan berat badan saya, perlu dilangsingkan. Gimana tidak menimbang amalnya? Ya, karena kita besok pada hari kiamat akan ditimbang. Di sini dijelaskan bahwasanya sifatnya orang ahli sunnah wal jamaah yang harus kita yakini dan juga harus kita buktikan dengan amal kita, wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Kita wajib mengimani bahwasanya akan ditimbang amal manusia ini besok pada hari kiamat. Nah, kalau orang mengimani ini, tentunya dia di dunia akan selalu bagaimana beramal soleh, karena amalnya akan ditimbang. Inilah faedahnya orang beribadah. Seandainya dia tidak meyakini adanya hari pembalasan di akhirat, apa gunanya mereka beribadah? Seperti hal orang yang bekerja di satu perusahaan, kalau dia tidak mendapatkan gaji, tentu dia akan melepaskan diri dari pekerjaan itu. Tapi karena mendapatkan gaji, dia berusaha bagaimana bekerja keras untuk mendapatkan gaji. Bahkan kalau perlu menambah waktunya, overtime dia akan mendapatkan tambahan. Sudahkah kita menambah amal kita untuk akhirat kita? Ini perlu kita tanya diri kita sendiri. Karena di dunia orang itu tidak mampu bisa dibantu. Tapi kalau di akhirat, siapa yang bisa membantu diri kita? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada harta, anak yang bisa membantu diri kita, melainkan orang yang bertemu dengan Allah Ta'ala dalam hati yang bertauhid. Qalbun salim, hati yang sifatnya selamat dari perbuatan syirik. Maka beliau mengatakan, yuzanul abdu yaumal qiyamah. Besok kita ini akan ditimbang oleh Allah.
Nah, ada kalanya orang itu ditimbang fala yazinu janaha ba'udatin. Ya, ketika satu timbel ini kan namanya timbangan, ada dua tempat, ada dua ya. Ketika sayapnya nyamuk yang satu, sayapnya nyamuk itu. Nah, entah berapa gram itu, enggak sampai 1 gram atau setengah. Itu ditimbang, ada orang yang gemuk yang ditimbang di situ masih berat satu sayap ini. Ya, menunjukkan amal salehnya kecil sekali. Ya, dan menunjukkan dosanya banyak sekali. Bukan kalau mengatakan fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun besok yang mana orang itu ketika ditimbang amal baiknya itu berat. Nah, amal baiknya ya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Jadi kebahagiaan manusia kaum muslimin di akhiratnya tergantung dengan amal solehnya di dunia. Ya, bukan tergantung dengan penampilan bajunya, kemewahan harta yang dimilikinya, ya, pangkat yang dimilikinya, tidak. Allah tidak menilai seseorang kemuliaannya karena tingginya, pendeknya, kurus, gemuknya, karena itu bukan usaha manusia. Dan tidak pula melihat orang itu fakir kayanya, karena kami yakin semua manusia ingin kaya, tapi banyak yang miskin. Tidak ada manusia ingin miskin, semuanya ingin kaya. Namun berapa banyak orang yang tidak kaya. Itu menunjukkan kekayaan, kemiskinan murni dari Allah Ta'ala ya. Tapi amal ibadah adalah dari kita. Salat kita yang mengerjakan, orang menuntut ilmu kita yang melangkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid, ini yang akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Oleh karena beliau mengatakan ya, la fadla li arabin ala ajamin wala li ajamin ala arabin wala li aswada li ala abyada wala abyada ala aswada illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab dibandingkan oleh orang asing. Orang Arab itu keturunan Bani Ismail. Orang asing itu keturunan dari Bani Israel yang banyak ya. Dan tidak ada kemuliaan orang asing dibandingkan orang Arab. Tidak ada kemuliaan orang berkulit hitam yaitu dibandingkan dengan orang kulit putih, dan orang kulit putih dibandingkan kulit hitam illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di dunia ini, paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah ketakwaan. Dan bukan hanya mulia di sisi Allah Ta'ala, orang bertakwa di dunia itu orang paling bagus. Bayangkan orang bertakwa tidak mencuri, tidak mengurangi timbangan ya, dan juga yaitu tidak berbuat zina, tidak pula merugikan orang lain, tidak pula mencela, tidak pula membuat kerusakan. Karena orang takwa merasa dirinya dilihat oleh Allah. Di dunia indah, bagaimana di akhiratnya tidak indah. Jadi kalau kita ingin kebahagiaan di dunia ini dan ingin pula kebahagiaan di akhirat, maka kunci utamanya adalah takwa. Bahkan dengan takwa itu rezeki akan diturunkan oleh Allah Ta'ala dari langit dan bumi. Dengan takwa semua kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dengan takwa Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati. Dalam surat At-Talaq dijelaskan, siapa yang bertakwa maka Allah Ta'ala akan menghapus dosanya. Wa yu'zim lahu ajra. Dan Allah Ta'ala akan memberi pahala yang banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala maka Allah akan mencarikan jalan keluar dari semua kesulitan. Subhanallah. Ya, keutamaan bagi orang bertakwa. Maka orang yang berat timbangannya besok adalah atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sudahlah kita ini ayyuhal ikhwah menjadi orang bertakwa. Takwa lisan kita, takwa mata kita, takwa pula pendengaran kita, takwa pula tangan kita, takwa pula kaki kita. Karena takwa melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan pula larangannya. Watuzanu, Imam Ahmad mengatakan rahimahullah ta'ala, watuzanu a'malul ibad, dan akan ditimbang pula amalnya hamba. Tadi ditimbang badannya, belum tentu berat badannya, berat di dunia lalu berat besok di akhiratnya. Karena beratnya badan di akhirat tergantung dengan amal solehnya.
Walaupun dia kurus, tapi kalau amal solehnya banyak menjadi berat. Walaupun dia berat badannya, berat di dunia, tapi amal solehnya yaitu tipis dan dosanya banyak, dia ringan timbangannya. Dan besok pula ditimbang pula lembaran catatan amal kita. Ya. Wa tuzanu amalul ibadi kama jaa fil asari, dan akan ditimbang pula amal ibadah hamba seorang ini sebagaimana datang beberapa keterangan sebagaimana dijelaskan yaitu di dalam Sahih Albani rahimahullah taala, tuzanu salasatun wal mizanu yuzanu fiha fi salasun. Timbangan itu untuk menimbang 3. Pertama al-abdu, ditimbang fisiknya. Yang nomor 2 wa a'maluhu, ditimbang pula amalnya. Yang nomor 3 wa sokhaifu, lembaran catatan amal. Ya. Dan amal soleh itu 1 digandakan 10. 100 digandakan 10 menjadi 1000. Itu minimalnya. Jadi lembarnya banyak. Tapi orang berbuat maksiat 1 ya ditulis 1. Namun kalau kita timbang sekarang, bayangkan waktu kita untuk sholat berapa menit dibandingkan waktu kita untuk yang lain. Bisa kita ukur. Waktu kita untuk menuntut ilmu dibandingkan untuk duduk-duduk nongkrong ya bicara kesana kemari, berapa kita timbang. Ya, padahal orang baca 1 huruf 10 pahalanya. Ya, 10 1 huruf. Nah, kalau kita membaca alhamdulillah sudah 5 huruf kali 10 50. Tapi berapa banyak orang yang bisa membaca Quran tapi tidak bisa membaca Quran. Ini karena aneh. Baca Quran lancar, baca sekali bercerita, berdakwah. Tapi membaca Al-Quran tidak paham. Kalau itu orang ghairul Islam layak, tapi kalau orang itu muslim kan kekurangan. Padahal kita itu yang ditimbang besok adalah amal baik kita semua. Ini mengingatkan kita kaum muslimin, ya. Karena kita masih banyak yang futur, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan. Tapi kita tidak boleh putus asa dengan menuntut ilmu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal. Wal imanu bihi, dan kita wajib mengimani, wat tasdiqu, dan juga wajib membenarkannya. Wat tasdiqu bihi, katanya Imam Ahmad rahimahullah taala. Wal i'radu amman radda dzalika, dan kita hendaknya berpaling dari orang yang tidak mengimani adanya timbangan amal. Termasuk kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka berpendapat amal hamba itu tidak akan ditimbang. Orang hidup bahagia dan tidak ya di dunia ini. Ya. Wa yuhlikuna ad-dahru. Yang menghancurkan kita mati. Kalau sudah masa kali mati ya sudah selesai. Ini pendapat mereka orang yang ateis, orang yang tidak berdin. Nah, kita orang yang beragama Islam, memanfaatkan waktu hidup yang sebentar ini, ayyuhal ikhwah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan juga dengan sesungguhnya. Terutama kalau kita sudah lanjut usia, ya. Orang lanjut usia makanya ditakar. Sedih-sedih kita harus periksa. Kalau kita periksa kesehatan kita, harus periksa pula hati kita, periksa pula amal kita. Ya, berapa banyak orang sakit badannya periksa, tapi kalau sakit syiriknya, bid'ahnya tidak mau periksa. Nah, sakit bid'ah kita, syirik kita itu di masjid, nggak perlu bawa duit. Bawa duit di kota, alhamdulillah. Tapi kalau kita periksa di rumah sakit, nah, gak punya duit, gak bisa masuk. Ya, jadi kalau kita periksa fisik, ya, itu butuh perbekalan, maka bagaimana kita periksa? Ya, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Taala untuk memeriksa hati kita ini masih ada benih-benih syirik atau tidak. Kita dengan menuntut ilmu dilapangkan oleh Allah Taala hati kita. Berapa banyak orang yang asalnya kegelapan menjadi terang sebab ilmu. Berapa banyak orang yang ahli bid'ah pindah kepada ahli sunnah karena sebab ilmu. Berapa banyak orang maksiat berhenti dari kemaksiatannya karena sebab ilmu. Berapa banyak orang berhenti dari pekerjaan yang haram karena sebab ilmu. Subhanallah, nikmatnya ilmu yang itu tidak bisa ditanding dengan nikmatnya urusan dunia. Lalu juga dijelaskan pula di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti rajulu, hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah
besok akan didatangkan pada hari kiamat orang yang gemuk besar. La yazinu indallahi janaha ba'udatin. Maka tidaklah bisa mengalahkan beratnya satu sayap nyamuk. Jadi ditimbang ya. Ditimbelnya bukan satuan tapi sayap satu nyamuk ini badannya ditimbang, maka masih berat satu sayap nyamuk ini. Ini menunjukkan kerugian. Wa qala, lalu dia mengatakan iqra'u, bacalah ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Surat Al-Kahfi ayat nomor 105. Maka tidaklah kami menegakkan bagi mereka pada hari kiamat seberat amal sedikit pun. Karena apa? Karena amal yang banyak tidak dikerjakan, sehingga dosanya yang numpuk. Ya. Selanjutnya pula dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 47. Pentingnya kita ya ikhwan untuk menimbang amal kita. Ya, bagaimana kita menabung, ya, menabung amal soleh. Kalau menabung duit saya rasa sudah. Menabung amal soleh ini yang penting. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Maka Allah mengatakan kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil besok pada hari kiamat. Ya, karena Allah Ta'ala tidak menerima suap. Dan karena segala sesuatu datangnya dari Allah Ta'ala. Beda dengan hukum manusia, bisa dibolak-balik. Karena kalau hukum itu menang karena duit. Tapi Allah Ta'ala tidak butuh duit kita. Karena semuanya datangnya dari Allah. Maka Allah akan menimbang betul-betul. Fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada satupun yang dirugikan. Ya, tidak ada satupun yang dikurangi, tidaklah dikurangi kebaikannya dan juga tidak pula ditambah dosanya. Ini timbangan yang adil karena Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Akan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat untuk menimbang hambanya, menimbang pula amalnya, menimbang pula lembaran catatannya. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidaklah dizalimi, tidaklah dikurangi, tidaklah dirugikan seorang jiwa walaupun sedikit. Wa in kana misqala habbatin min khardalin, walaupun beramal sekecil biji sawi, atayna biha, katanya Allah Ta'ala, aku akan datangkan. Sekecil apapun berupa kebaikan, katanya Allah Ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal satu biji sawi, ya, berupa kebaikan, dilihat oleh orang kah atau tidak dilihat oleh orang, berupa kebaikan, maka dia akan melihat kebaikannya, melihat pahalanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal satu biji sawi yang berupa kejahatan, maka dia akan merasakan siksaannya. Orang yang membaca ayat ini ya ikhwah dan juga mengimani, mereka akan takut berbuat jahat. Bagaimana tidak? Satu biji sawi atau satu atom yang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang memasukkan jarinya ke debu tanah lalu ditarik, maka tanah yang halus menempel di yaitu jarinya, satuannya itu namanya dzarrah. Sekecil itu Allah Ta'ala memberitahu kepada kita. Oleh karena itu Luqman beritahu pada anaknya, ya bunayya innaha in takum misqalu habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, apapun amal yang kamu lakukan, walaupun sebiji sawi, kamu lakukan di tengah padang pasir atau di langit yang mana orang tidak tahu, atau di dalam bumi yang mana orang di permukaan bumi tidak tahu, maka Allah akan mendatangkannya. Bagaimana ya ikhwan kalau amal itu bukan hanya satu biji sawi, nah, 1 kilo yang berupa dosa, naudzubillah min dzalik, ya, yaitu 1 hektar yang berupa tanah yang haram, ya, maka kita perlu man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itulah pentingnya kita mempelajari Al-Quran agar kita mengimani barang siapa yang besok amal catatannya dikasihkan dengan tangan kanannya akan dihisab dengan mudah. Ini faedahnya kita membaca Al-Quran, faedahnya kita menuntut ilmu syar'i. Kalau kita tidak mendengarkan ayat Al-Quran, tidak membaca, dari mana kita tahu?
Kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, jauh pula dari kebenaran. Karena kebenaran adanya di dalam Al-Quran. Makanya tidak ada dakwah yang sering disampaikan, yang menjelaskan Islam secara kafah, kecuali dakwanya orang ahli sunnah wal jamaah. Atau dakwanya orang as-salafiyun, ahli asar, ahli hadis, yang berkepentingan untuk perbaikan umat. Bayangkan sekarang banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Orang butuh pencerahan, orang butuh nasihat. Maka nasihat yang paling baik adalah dari dinullah. Allah mengatakan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan manusia itu dengan Al-Qur'an. Bagi orang yang takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hendaknya tetap istiqomah, ya, menuntut ilmu syar'i. Kita sisihkan waktu kita, ya kawan. Ya, jangan hanya kita ini ambisi masalah urusan dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Bahkan mungkin ada sebagian kita andaikan tidak kerja, dunia kita sudah cukup. Tapi apa sudah cukup untuk akhirat kita? Tentunya belum. Karena akhirat bukan 50 tahun, 60 tahun. Akhiratu khalidina fiha. Ini yang perlu kita bagaimana meningkatkan amal kita dengan tenaga kita, ya, dengan ilmu kita, bahkan juga dengan harta kita. Sehingga kita pulang ke rahmatullah betul-betul menjadi orang yang beruntung di sisinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya, ma min syai'in yudau fil mizani asqala min husnil khuluq. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Albani rahimahullah taala. Tidak ada timbangan yang paling memberatkan kita amal soleh melainkan akhlak yang mulia. Nah, ya. Akhlak yang penting. Akhlaknya lisan, akhlaknya mata kita, akhlaknya telinga kita, ya, dan juga akhlaknya pula semua anggota badan kita. Bagaimana akhlak kita dengan Allah Ta'ala, menjadi orang ikhlas beribadah kepadanya, atau menjadi orang berakhlak buruk, naudzubillah min dzalik, menyekutukan Allah. Bagaimana akhlak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti syahadat kita wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kita buktikan? Kalau kita mengakui bahwasanya beliau utusan Allah Ta'ala, berarti kita harus membaca hadisnya, mengimani kebenaran yang ada di dalamnya. Jika itu berkenan dengan keyakinan, kita meyakini tanpa ada keraguan. Jika itu berkenan dengan perintah, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Jika itu berkenan dengan larangan, berusaha kita untuk berhenti darinya. Itu akhlak kita kepada beliau. Bahkan juga beliau diutus di permukaan dunia ini, dia mengatakan inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Makanya tidak mungkin orang itu akhlaknya baik kecuali kalau dia mempelajari ilmu din. Ya, kalau dikatakan orang kafir itu akhlaknya baik, tidak ada komusnya. Dari mana dia baik? Ya, karena kebaikan itu dasarnya ilmu. Ya, dan ilmu yang hakiki adalahnya ilmunya Allah Ta'ala. Makanya kita tidak melihat orang yang kafir yang dia jujur walaupun diupayakan jujur. Tidak. Ada yang mengatakan tidak mengapa orang kafir, lebih baik orang kafir jujur daripada orang Islam zalim. Orang Islam zalim dia masih ada jaminan masuk surga. Orang kafir masuk di mana? Anak neraka. Awas ya, yaitu bualan lidah. Daripada memilih pemimpin yang muslim yang korupsi, lebih baik pemimpin kafir yang jujur. Mana orang kafir yang jujur, ya kawan? Kejujuran itu orang yang merasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang mukmin yang mencuri masih ada jaminan dalam surga dengan tauhidnya. Ya, makanya Allah Ta'ala tidak satu pun ayat memuji orang kafir dari ayatnya. Dan semua orang kafir itu musuh kaum muslimin, bukan saudara. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Ya orang beriman, jangan kamu jadikan musuhmu dan musuhnya Allah Ta'ala itu sebagai teman akrab. Nah, tolong menolong tidak boleh. Kita tolong menolong dengan saudara kita sama kaum muslimin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim.
dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan gampang dibaca oleh lisan kita, berat timbangan amalnya adalah membaca subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim. Begitulah ayyuhal ikhwah yang dapat sampaikan pada malam ini. Semoga kita menjadi orang senantiasa memiliki sifat al-sunnah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.